Dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, tim RAP Lovers menggelar acara buka puasa bersama yang penuh dengan kehangatan. Acara ini bukan hanya sekedar momen berbuka, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi di antara para anggota tim. Yang istimewa, kali ini RAP Lovers juga mengundang tim cumi-cumi.com untuk turut merasakan kebersamaan dalam suasana penuh makna. Bertempat di sebuah lokasi pemandian air hangat, jalannya acara pun berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Gelak tawa dan obrolan santai membuat acara terasa begitu hikmat, di mana ini menjadi momen pengikat tali silaturahmi yang diadakan oleh Raidin Anom dan tim. Di bulan Ramadan ini kita memang gunakan momen yang baik ya, untuk untuk kebersamaan ya. Untuk membuka hati, ya, membuka pikiran kita, ya, karena 1 tahun sekali toh. Nah, apalagi mudah-mudahan ya kalau malam ini pas tepatnya Lailatul Qadar ya, itu yang kita harapkan. Nah, dari itu kita ingin semua bersama-sama membangun keakraban, membangun persatuan, ya, kebersamaan, ya, dengan tim RAP. Ya, tim RAP berikut sama redaksi Cumi-Cumi ya, kumpul semua ya, kita harap ya kita membangun kekeluargaan yang baik ya. Pada bagian lain juga ada urusan pekerjaan ya, itu profesional ya, tapi di bulan ini kita memang menggunakan momen ya sebagaimana kita harapkan keberkahan, rahmat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ya, sebenarnya rangkaian acaranya kita punya inisiatif sudah 1 minggu yang lalu. Kita komunikasi dengan pihak Cumi-Cumi untuk supaya kita buka bersama ya, sambil ya kita gunakan ya, kita jaga kesehatan. Di sini kan ada air panas mengandung belerang ya. Nah, kita habis kita makan sesuatu ya, tadi ada yang manggang kambing saya lihat ya, manggang kambing, sate dan seterusnya ya, kita habis itu merendam. Jadi kita rendam, jaga kesehatan supaya lemak-lemak semua luntur seperti itu. Tapi prinsipnya adalah ini kita bangun makan bersama ya, kita ketawa sama-sama, kita gembira sama-sama ya, untuk menyambut keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan tentu nanti di hari kemenangan ya kita kumpul lagi. Mudah-mudahan nanti ada waktu datang ke rumah saya pastikan saya akan sambut dengan kue yang indah. Terima kasih. Saya bilang tadi, di sisi lain kita antara RAP dengan Cumi-Cumi adalah satu kesatuan dalam rangka membangun kerjasama yang baik ya, keakraban ya, kita bangun sinergi yang baik. Tapi kemudian kita pada sisi lain juga terbangun kekeluargaan yang sangat harmonis ya. Jadi ini yang kita harapkan, kita pupuk dan kita kembang biakkan di antara pihak-pihak lain juga, bahwa di samping ada kepentingan pekerjaan, tentu yang paling penting itu adalah membangun hubungan kekeluargaan yang tinggi. Jadi tidak ada batas nanti kita untuk hablum minanas seperti itu. Ya, saya rasa Cumi-Cumi dengan RAP sama-sama tujuannya satu, yaitu bagaimana memberikan profesionalismenya tadi, memberikan tadi ilmu pengetahuannya, memberikan tadi kapasitasnya kepada publik ya, untuk dapat melakukan sesuatu agar ya pemerintah yang tadi tidak tahu menjadi tahu ya, para penegak hukum yang tadinya tidak proaktif menjadi proaktif dalam rangka tadi membangun kemaslahatan rakyat Indonesia, dalam rangka tadi menerima menerima keluhan daripada rakyat Indonesia seperti itu. Kita sama-sama punya tujuan itu sebenarnya. Seorang pencari keadilan harus bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya pada rakyat Indonesia. Di tengah keseruan acara buka puasa bersama yang penuh kehangatan, terselip sebuah isu yang masih menjadi perhatian tim RAP Lovers. Perselisihan di antara para anggota UMKM dan Sanjay terus menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan.
Ya, konflik ini mencuat setelah sebagian anggota UMKM merasa dirugikan oleh Sanjay dan memutuskan untuk menggugatnya di pengadilan perdata. Namun, keputusan majelis hakim yang menolak tuntutan ganti rugi dari para anggota tersebut membuat situasi semakin kompleks. Meskipun putusan pengadilan belum berpihak pada para anggota UMKM, tim RAP Law Firm yang mewakili mereka tetap teguh dalam upaya memperjuangkan hak-hak kliennya. Dalam berbagai kesempatan, Raidin Anom selaku pemimpin RAP Law Firm menegaskan komitmennya untuk mendampingi para anggota UMKM hingga titik terang tercapai. Oke, terima kasih. Jadi sejauh ini kami dari tim RAP terus melakukan langkah secara hukum yang jelas. Jadi kami setelah kami melaporkan kepada pihak Kapolres, kepada pihak Kapolda, terus kami mengambil langkah-langkah hukum untuk mengetuk pintunya dengan menggunakan sebuah demonstrasi, ya, karena memang hal-hal yang seperti itu kami lakukan ini kan supaya memang terketuk pintu hatinya yang terdalam yang masih ada di bilik hitam tadi, mudah-mudahan akan menjadi murni. Kehadiran kami pun juga bisa terbuka lebar, keinginan pun juga dari para UMKM selaku klien kami bisa mendapatkan sebuah keinginannya, yakni Pak Sanjay dalam hal ini yang kaitan pun juga dengan masalah UMKM untuk terbuka pintu hatinya dan membayarkan hak-haknya terhadap member UMKM. Tentu apa yang kami lakukan hari ini, kami akan terus berjuang sampai akan hasilnya pun juga secara maksimal. Sebenarnya sih cara berpikirnya dia aja masih tertutup dengan hawa hitam gitu. Kalau itu terbuka secara normal, apalah salahnya dia harus membayar hari ini? Sebenarnya nggak susah sebenarnya. Dengan dana 750 miliar yang dikembalikan oleh negara itu, ya paling berapa sih yang harus dikeluarkan kepada member UMKM? Ya, kembali lagi ke hatinya itu masih tertutup rapat dengan hawa hitam itu. Ya, hadirnya kami itu mudah-mudahan terbukalah hawa hitam itu menjadi putih bening, kembalikanlah hak-hak UMKM-nya. Laporan kita berjalan dengan baik, yaitu terakhir update-nya itu tanggal 21 hari Jumat kemarin itu pemanggilan saksi yang ketiga. Ibu Neni saksi ketiga dan ini sudah diperiksa. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita udah bisa dipanggil saksi pelaku atau pelaku sendiri. Ya, itu update terakhir. Ya, mungkin kalau secara SOP itu proses normal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.